Ya, masih balik lagi di Omuban, obrolan anak muda Banten, bukan cuma omong doang. Dan sekarang masih membahas tentang tes mesin kecerdasan Steven ya, masih dengan Bapak lebih pasti sekarang lebih pasti tahu karena sudah dipaparkan, sudah dijelaskan ya. Ada Bapak Nazarudin, Ibu Melisa, kemudian ada Rizal. Nah, kalau Ibu Melisa ini kan sebagai marketing juga di Steven ini. Awalnya ikut-ikutan suami atau memang gimana, Bu? Oke. Silakan nih. Pastinya ikutan suami. Ikutan suami, istri pasti gitu pemirsa ya. Iya. Pasti ketika menariknya buat pertama mungkin motivasinya ikutan suami. Tapi ketika sudah memahaminya, ketika ikut workshop waktu itu, oh ternyata ini bermanfaat banget. Kebetulan saat itu saya punya basic jadi guru ya, guru TK. Untuk memetakan kecerdasan anak, untuk perlakuan yang tepat terhadap pengasuhan anak, ini bermanfaat banget. Itu yang membuat saya jadi penasaran. Karena tes workshop pertama tidak lulus, karena penasaran, jadinya tahun berikutnya saya ikut lagi, alhamdulillah lulus. Ya gitu. Jadi untuk mendidik anak kita pun harus mengetahui bagaimana karakter si anak ini, pemirsa. Oke, kemudian kita akan mengetahui cara tesnya nih pemirsa, cara tesnya ya. Jadi mungkin saya ujukan nih langsung aja nanti kita akan alatnya, ini alatnya seperti ini ya. Jadi alatnya adalah sidik jari seperti ini. Jadi seorang yang mau dites hanya menyekenkan, menempelkan jari ke 10 jarinya. Oke, baik ke alat ini ya. Iya. Baik. Bisa langsung. Pertama jari apa ini? Oke. Sebelum jari ditempelkan kita harus ada datanya dulu, database kita. Ya, mungkin kita langsung tes Mas Wahyu Ginanjar, ya. Wahyu Ginanjar. Oke, tanggal lahir 19 Januari 01 1991. Kaget tahu umur masih saya. Muda kaget pemirsa. Godong. Lah ini identitasnya ketahuan ini ya. Golongan darahnya? Oke, golongan darah saya A. Oke, nomor HP 081 317 347 347 347 406. Oke. Sekarang ambil gambar. Jadi mulai dipegang begini aja ya. Tangan kirinya pegang. Mulai tangan kanan. Mulai jempol kanan ya. Kalau sudah ada gambarnya, pindah. Oke, telunjuknya sekarang. Telunjuk. Sip, jari tengahnya. Oke, jari manisnya. Oke, kelingking. Oke, sekarang yang kirinya. Jadi mulai jempol. Oke, wih mantap banget nih. Jarang-jarang yang cepat seperti ini. Garis nasibnya jelas kayak gini. Serius? Oke. Ini bercanda nih. Ya, enggak ya. Mungkin apa namanya? Ya, oke. Jadi memang tidak setiap orang cepat. Kenapa? Karena memang penampakan di jarinya tidak sepenuhnya bagus. Oh, berarti saya rajin mandi. Rajin mandi. Oke, setelah ini kita kirim datanya. Ya, dicek dulu. Jadi sudah dites berarti kan? Iya. Lalu datanya kita kirim. Nanti setelah terkirim via internet, maka kita menunggu kurang lebih setengah jam. Iya. Nah, kirim dulu. Oke, dikirim. Jadi caranya seperti itu pemirsa, sangat simpel sebenarnya dan hasilnya saya rasa juga hampir bisa istilahnya mengetahui karakter kita juga. Mungkin bisa minta penjelasan dari Pak Rizal. Nah, bagaimana Pak Rizal nih selaku praktisi SDM yang sudah pernah. Awalnya bisa tertarik gimana dengan Steven Banten? Ya, jadi awalnya saya bisa tertarik dengan Steven ini adalah dia bisa lebih cepat untuk memetakan mesin kecerdasan seseorang. Ya, kalau dalam dunia SDM itu pemirsa ada yang dikatakan sebagai orang sukses itu butuh 10.000 jam terbang. Nah, 10.000 jam terbang, ada istilah 10.000 jam terbang. Jadi kalau misalkan 10.000 jam terbang ini kita asumsikan 3 jam 1 hari, itu berarti butuh waktu 10 tahun. Nah, seseorang untuk menjadi ahli itu butuh jam terbang sebanyak 10.000 atau 10 tahun. Nah, untuk mencapai 10.000 jam terbang itu harus dimulai dengan langkah pertama. Nah, kalau langkah pertamanya aja kita nggak tahu bahwa kita potensinya kemana, ini sulit sekali untuk mencapai 10.000 jam terbang. Jadi oleh karena itu, Steven ini sejak dini kita bisa mengenali mesin kecerdasan bawaan seseorang yang memang sudah gift dari Allah gitu ya. Jadi dengan mengetahui lebih awal, kita bisa mengasahnya juga lebih awal dan mudah-mudahan 10.000 jam terbangnya itu bisa dicapai dengan waktu yang relatif sedini mungkin. Sukses lebih cepat. Lebih cepat ya. Oke deh. Masih muda sukses. Masih sukses. Amin. Jadi dengan kata lain, ketika kita ingin mengetahui sebuah alamat, kita minimal membaca alamat tersebut. Seperti itu ya. Kelihatan cerdasnya. Iya, ini kalau alamat palsu saya ting-ting pemirsa, saya salah.
Oke, kemudian kembali ke Pak Nazarudin. Ini udah dikirim Pak datanya ya? Oh ya udah. Mudah-mudahan hasilnya nggak datang. Apa sih yang membuat Bapak tertarik dengan Steven? Oke, baik, mungkin saya pengen terus terang juga ya. Saya sebenarnya seorang trainer juga di PNS. Namanya Widya Suara. Saya lihat ketika saya mempelajari Steven nyambung banget. Nyambung banget dengan memang bidang saya, sehingga linear. Jadi nggak konflik interest, nggak tabrakan. Sehingga terus saya kembangkan dalam perjalanannya memang luar biasa. Jadi saya merasa memang tidak semua, merasa orang terbantu, kaget, oh iya juga ya, masih di sini. Atau ada orang yang bingung, misalnya ketika saya menawarkan ke SMA 2, Serang, saya ketemu Pak Denny sebagai ketua sekolah, beliau langsung, subhanallah Kak, kelihatannya akan membantu ini. Emang kenapa Pak? Saya bilang, ada masalah apa di SMA 2? Penjurusan. Kenapa penjurusan masalah? Karena orang tua kebanyakan itu menginginkan jurusan tertentu. Iya, IPA misalnya. IPS lebih minoritas lah misalnya. Nah, anak-anak padahal nggak pas dengan dirinya, dipaksa untuk ke situ. Betul. Sehingga ketika dia dapat lembaran sertifikat dari kita, itu terlihat di mana jenis kecerdasannya, apa potensi bawaannya, dan apa jurusan-jurusan yang harus diambil. Oke, jadi ibaratnya seorang anak itu adalah mesin 1 cc tidak kita bisa paksakan dengan di kelas yang lebih tinggi lagi seperti itu. Jadi banyak orang tua yang salah kaprah. Ke ibu sekarang deh. Orang tua sekarang contohnya, saya sering melihat ya, banyak saya teman-teman saya ataupun keluarga. Ketika orang tuanya merasa dia mampu dan bisa, si anak itu ini pernah kejadian nyata. Dia anak itu dituntut harus menjadi misalnya dia harus dokter segala macam. Yang ada anak itu kuliah malah tidak. Walaupun dia di fakultas kedokteran, dia malah tidak. Yang pertama dia cemaskan buku kedokteran dia setahun ini katanya literaturnya Inggris semua. Bahasa Inggris itu kan sudah membuat dia pusing sendiri. Bagaimana Bu kalau untuk tes ini bisa apa membantu untuk itu semua atau gimana? Oh, sangat membantu. Itu namanya salah pola asuh dan investasi yang percuma menurut saya seperti itu. Makanya kenapa ini ketika masih kecil akan sangat baik sudah dites. Kan sekarang metode pendidikan sekarang itu sekolah itu banyak alternatif. Ada sekolah yang sekolah umum dasar biasa, ada sekolah alam dan sekolah dan sebagainya, homeschooling dan sebagainya. Ketika kita sudah tahu anak masing-masing mesin kecerdasannya, kita akan lebih fokus mengarahkan anak. Saya ambil contoh anak saya ya. Anak saya tuh yang pertama itu setelah dites, dia ternyata kecerdasannya intuiting. Intuiting itu adalah kreativitasnya yang ditonjolkan, yang lebih dominan maksudnya. Gitu. Setelah membaca literaturnya dan tahu intuiting itu seperti apa, ternyata dia butuh ruang gerak, ruang belajar yang luas dan bebas, tidak terkekang duduk, semua duduk mendengarkan, lalu keluar dan sebagainya diatur belajarnya ini hanya sekian, dia nggak bisa. Gitu. Dan saat ini saya ternyata sudah memasukkan anak ke sekolah yang pas, yang tepat. Sekolah alam ya. Nah, di sekolah alternatif ya, sekolah alam. Dan itu dia ini eksplornya luar biasa, dia enjoy. Saya kadang-kadang suka bingung. Kamu belajar gak sih di sekolah gitu loh, tapi seneng banget gitu loh. Oke, bentar, ini seru banget ya Ibu. Saya juga menarik sekali, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan juga terkait tentang ini lebih ke kehidupan juga ya, manusia juga untuk kesuksesan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Omoban. Obrolan anak muda Banten bukan cuma omong doang.